Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai materi psikogenomik. Nama saya Desanti Rahmayani dengan NPM 10050020074. Nama saya Hasna Snafiani dengan NPM 10050020076. Nama saya Akmaza Aulia Biwala Putri dengan NPM 100500261. Nama saya Delita Salsabila dengan NPM 100500281. Nama saya Hania Salsabila dengan NPM 100500254. Selamat menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai psikogenomik. Di sini ada pengertian psikologi genomik. Psikologi genomik adalah istilah yang diperkenalkan untuk menggambarkan sebuah pendekatan baru dalam ranah biopsikologi dan sistem genetik yang mengatur suatu perilaku. Kata genom berasal dari pengertian tentang gen sebagai bagian dari asam nukleat yang terangkai dalam utas ganda DNA dan tersusun sempurna di dalam struktur kromosom. Nah, dalam pendekatan psikologi, genom berperan dalam setiap proses mental yang diproduksi oleh sistem kesadaran manusia, sikap, perilaku atau behavior, dan kemampuan beradaptasi dengan tekanan atau stresor, serta kecerdasan intelektual memiliki asosiasi dan korelasi dengan sekumpulan gen yang turut berperan sebagai salah satu faktor kausatif. Contoh perilaku sendiri yang meliputi mental, fisik, dan sosial dari individu yang datang di dalam maupun di luar. Yang pertama ada gen 5-HTT. Gen 5-HTT ini adalah gen yang mempengaruhi pembentukan dan pengendalian mood, emosi, sifat agresi, dan kecemasan. Yang kedua ada gen MAOA. Nah, rendahnya kadar enzim MAOA ini menyebabkan seseorang menjadi pribadi yang antisosial disebabkan karena perlakuan buruk di masa kecilnya. Nah, sebaliknya, jika kadar enzim MAOA ini tinggi, seorang tidak akan menjadi pribadi yang antisosial walaupun dia mendapatkan perlakuan yang buruk. Yang ketiga ada gen gamma aminobutyric acid B, adalah gen yang mempengaruhi kecanduan merokok. Yang keempat ada gen dopamin D2 reseptor, adalah gen yang mempengaruhi kebiasaan merokok dan kecanduan nikotin. Berikutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perilaku. Cara pandang biologi perilaku dapat dilihat sebagaimana di sini. Ada cara pandang yang berlaku ketika kita mempertanyakan tentang perilaku seseorang. Salah satunya adalah yang pertama, apakah perilaku itu adalah sebuah faktor fisiologis atau psikologis yang berpengaruh di dalamnya. Hal ini dikemukakan oleh René Descartes dalam dualisme Kartesian. Dalam perkembangannya, banyak sekali bukti fisiologis makhluk hidup yang berkaitan dengan psikologis manusia, yaitu perubahan psikologis seperti self-awareness, ingatan, atau emosi dapat dipengaruhi oleh adanya kerusakan atau masalah pada bagian otak-otak tertentu yang mengaturnya. Hal ini setelah diteliti akibatkan adanya kerusakan pada lobus parietal kanan. Jadi hal ini itu pernah diteliti kepada seseorang yang dia tidak bisa menggerakkan bagian kiri tubuhnya sebab dia tidak tahu di manakah bagian kiri tubuhnya berada, sehingga dia sering terjatuh dari kasur. Setelah diteliti, ada kerusakan pada lobus parietalnya. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya adalah apakah perilaku itu diwarisi atau dipelajari? John B. Watson, Bapak behaviorisme, menyatakan bahwa tidak ada pewarisan sifat pada orang tua pada anaknya. Ia menyatakan bahwa bayi sehat yang lahir dari seorang pembunuh, pencuri, dan lain sebagainya dapat menjadi anak baik-baik apabila diperlakukan dan dibesarkan secara baik. Bahkan ia menyanggupi dirinya untuk membesarkan selusin bayi sehat untuk menjadi apapun yang ia mau, mulai dari dokter, pengacara, seniman, bahkan pengemis atau pencuri sekalipun. Kemudian, bukti hubungan antar faktor genetik dan perbawaan individu terdapat pada hewan maupun manusia. Contohnya percobaan selective breeding tikus pintar dengan tikus bodoh yang menjelaskan bahwa faktor lingkungan yang kaya fasilitas dapat mengatasi efek negatif gen yang kurang menguntungkan, bahkan mempertebal korteks cerebral mereka, yang mengakibatkan tikus tersebut tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
Namun kemudian faktor-faktor perilaku yang disebutkan di awal merupakan faktor-faktor yang dipertanyakan oleh perilaku dalam konteks tradisional. Setelah diteliti lebih lanjut, kemudian diketahui bahwa faktor perilaku secara modern diakibatkan oleh 3 hal, yaitu genetik, pengalaman, dan persepsi individu atas situasi yang dihadapi. Saya Desanti Rahmayani akan menjelaskan mengenai stres. Stres merupakan sebuah emosi atau tekanan fisik yang menyebabkan frustasi atau marah. Stres sendiri memiliki sistem yang menurut Hans Selye bahwa sistem utama yang bekerja dalam keadaan stres adalah sistem endokrin atau HPA aksis. Hans Selye mengembangkan suatu konsep yang disebut dengan sindroma adaptasi umum atau General Adaptation Syndrome atau GAS. GAS ini menggambarkan reaksi tubuh yang sifatnya adalah non-spesifik dan semua stresor secara umum dianggap sebagai hasil yang sama rata. Lalu, General Adaptation Syndrome ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap waspada, yaitu ketika terjadi aktivitas fisiologis dari HPA aksis dan sistem syaraf simpatetik dalam menyiagakan individu untuk menghadapi ancaman. Yang kedua, ada tahap resistensi, yaitu tahap di mana suatu individu akan berupaya keras untuk meningkatkan kembali kesiapsiagaannya untuk menghadapi suatu ancaman. Dan yang ketiga, ada tahap exhaustion atau tahap kelelahan, terjadi ketika respon stres yang berlarut-larut akan menguras sistem daya tahan tubuh manusia, sehingga akan membuat kekuatan pada setiap individu menipis, energi dan dayanya juga menipis, dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai hormon stres. Saat stres, hormon kortisol akan meningkat. Dalam hipotesis General Adaptation Syndrome, Selye menjelaskan bahwa keadaan ini terjadi ketika adanya pelepasan hormon-hormon glukokortikoids dari korteks adrenal yang berperan dalam respon stres. Menurut Hans Selye, glukokortikoid ini merupakan salah satu mediator utama dalam terjadinya General Adaptation Syndrome. Pelepasan kronis dari glukokortikoid ini akan menyebabkan pembekakan pada tukak lambung, pembesaran dalam adrenal, dan juga akan mengganggu sistem imunitas dalam tubuh. Selanjutnya ada juga hubungan stresor dengan respon stres. Tidak semua stres itu akan berakhir dengan respon fisiologis yang sama, karena stresor itu bersifat relatif. Pada setiap individu, respon stres yang didapatkan akan berbeda pula. Itu tergantung dari sumber stresornya, durasinya, persepsi dari tiap orang, dan juga peran genetik dalam setiap orang yang berbeda-beda akan mengakibatkan respon stres setiap orang akan berbeda-beda juga. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai eustress dan distress. Eustress merupakan stres yang positif. Jadi, sebuah stresor yang akan terkendali oleh manusia akan membuat manusia tersebut memiliki manajemen stres yang baik. Contoh eustress atau stres yang positif ini adalah seperti ketika seseorang mendapatkan pekerjaan dan memulai pekerjaannya yang baru, beliau akan merasakan stres untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun, stres itu merupakan stres yang positif. Selanjutnya ada distress atau stres yang negatif. Stres ini terjadi ketika sebuah stresor tidak terkendali oleh manusia dan akan mengakibatkan depresi, lalu bisa mengakibatkan penyakit yang kronis juga. Contoh penyakit yang bisa dialami seseorang ketika mengalami distress ini seperti insomnia, diabetes mellitus, atau juga GERD atau asam lambung. Selanjutnya, saya Denita Salsabila akan menjelaskan materi kortisol. Kortikosteroid yaitu bagian dari hormon steroid yang paling banyak diproduksi dan disekresikan di korteks kelenjar adrenal. Sekresi hormon kortikosteroid dikontrol oleh pelepasan adrenokortikotropin hormon atau ACTH. Hormon kortikosteroid disintesis oleh kolesterol.
Terdapat dua jenis kortikosteroid yang utama, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kortisol. Kortisol merupakan hormon steroid dari golongan glukokortikoid yang diproduksi oleh sel di dalam zona fasciculata pada kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stimulasi hormon ACTH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis. Pada saat tubuh merespons stres, akan dihasilkan suatu hormon glukokortikoid yaitu kortisol. Pada tingkat hipofisis, oleh kortisol merupakan efek sekunder penghambatan sekresi GnRH, yaitu penurunan produksi follicle stimulating hormone FSH. Pada tingkat ovarium, kortisol secara langsung menghambat produksi hormon steroid dan menginduksi apoptosis. Studi yang dilakukan pada Daley tahun 1999 mengenai efek stres dari kortisol pada perkembangan awal folikel domba menunjukkan bahwa kortisol menghambat perkembangan dan pertumbuhan awal folikel. Konsentrasi kortisol pada saat stres menghambat folikulogenesis secara langsung pada ovarium. Selain itu, kortisol berpengaruh pada sekresi gonadotropin sehingga menghambat pengeluaran FSH untuk perkembangan folikel. Pada fase awal perkembangan folikel, jumlah berlebih dari kortisol dapat mengganggu fungsi sel granulosa yang dirangsang oleh FSH. Kortisol juga dapat mengganggu pulsasi GnRH, membuat kadar hormon FSH juga semakin menurun dengan akibat jumlah folikel yang berkembang menjadi lebih sedikit. Sarjana Marthiesen mengutip dari Lancastle dan Boivin menjelaskan bahwa penghambatan langsung kortisol terhadap estradiol akan mempengaruhi fungsi sel granulosa dan berdampak pada maturasi folikel dan berkurangnya jumlah oosit yang dapat dipetik. Oleh karena itu, sering dikatakan jika menstruasi terlambat ialah salah satu dari dampak stres yang menaikkan kadar kortisol. Selanjutnya yaitu sitokrom P450 2C19 merupakan protein enzim anggota subfamili CYP2C dari sistem oksidase fungsi campuran sitokrom P450. Pada manusia, gen CYP2C19 mengkode protein CYP2C19 yaitu mengkatalisasi banyak reaksi yang terlibat dalam metabolisme obat dan sintesis kolesterol, steroid, dan lipid lainnya. Selanjutnya, saya Hania Salsabila akan memaparkan mengenai epigenetik. Apa itu epigenetik? Kata epigenetik sendiri secara harfiah berarti perubahan dalam urutan genetik yang dipengaruhi oleh faktor dari luar gen. Lebih jelasnya, epigenetik adalah perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam ekspresi gen yang tidak melibatkan atau tidak disebabkan oleh perubahan DNA. Dengan kata lain adalah perubahan fenotip tanpa mengubah genotip. Epigenetik terjadi secara alami dan teratur, tapi dapat disebabkan oleh lingkungan eksternal dan internal, usia, dan kondisi penyakit. Kondisi yang tidak menguntungkan di lingkungan akan menyebabkan ekspresi gen berubah. Epigenetik ada sebagai jembatan yang menghubungkan bagaimana gen terpengaruh oleh faktor lingkungan seperti gaya hidup, kebiasaan, pengalaman belajar, pola konsumsi, dan sebagainya. Epigenetik dalam hal ini juga bertindak sebagai penghubung antara teori psikologi dengan biologi modern yang membahas tentang kerja memori, kecerdasan, dan keterampilan berpikir. Epigenetik memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan suatu organisme dan dapat mengubah individu. Perubahan epigenetik ini terjadi tidak hanya pada janin yang sedang berkembang, tetapi juga pada individu sepanjang masa hidup manusia. Terdapat mekanisme dalam proses epigenetik yaitu metilasi DNA dan modifikasi histon. Masing-masing mekanisme ini mengubah cara gen diekspresikan tanpa mengubah urutan DNA yang mendasarinya. Metilasi DNA merupakan penambahan atau penghilangan gugus metil atau CH3 di mana basa sitosin terjadi secara berurutan dan dikatalisis oleh enzim yang dikenal sebagai methyltransferases DNA.
Proses ini terjadi pada posisi 5 nukleositosin atau C5 yang ditemukan di sebuah nukleotida guanin dalam urutan DNA yang dihubungkan oleh gugus fosfat untuk membentuk dinukleotida CPG dan membentuk 5 metilsitosin. Metilasi DNA ini bertindak untuk mengubah interaksi DNA dan protein, menyebabkan terjadinya modifikasi protein histon, dan memicu pembentukan struktur kromatin yang kompak sehingga tidak dapat diakses oleh aparatus transkripsi. Modifikasi histon adalah modifikasi pasca translasi yang terjadi pada protein histon yang terdiri atas asetilasi, fosforilasi, dan metilasi. Perubahan ekspresi gen akibat modifikasi histon terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama yaitu modifikasi histon secara langsung yang mengubah struktur kromatin dan juga meregulasi pengikatan protein-protein kromatin. Penelitian epigenetik dalam psikologi. Psikologi melakukan penelitian pada proses epigenetik yang diantaranya adalah pertama ada belajar dan memori. Sebuah tinjauan membahas peran metilasi DNA dalam pembentukan dan penyimpanan memori. Studi pada hewan pengerat telah menemukan bahwa lingkungan memberikan pengaruh pada perubahan epigenetik yang berkaitan dengan kognisi. Dalam hal ini adalah pembelajaran dan memori. Lalu yang kedua adalah gangguan makan dan obesitas. Perubahan epigenetik dapat membantu memfasilitasi perkembangan dan pemeliharaan gangguan makan melalui pengaruh di lingkungan awal dan sepanjang masa hidup. Perubahan epigenetik pra-kelahiran karena stres ibu, perilaku, dan diet nantinya dapat mempengaruhi keturunan untuk terus-menerus meningkatkan kecemasan dan gangguan kecemasan. Masalah kecemasan ini dapat memicu timbulnya gangguan makan dan obesitas dan bertahan bahkan setelah sembuh dari gangguan makan itu. Selanjutnya adalah kecanduan narkoba. Pengaruh lingkungan dan epigenetik saling bersangkutan dalam meningkatkan resiko kecanduan. Misalnya, stres lingkungan telah terbukti meningkatkan resiko penyalahgunaan zat. Dalam upaya untuk mengatasi stres, alkohol dan obat-obatan terkadang digunakan sebagai pelarian. Setelah penyalahgunaan zat dimulai, bagaimanapun perubahan epigenetik selanjutnya dapat memperburuk perubahan biologis dan perilaku yang terkait dengan kecanduan. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.